Terima kasih bagi sobat yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Hai sobat, film kali ini cukup menguras emosi juga loh. Lagi-lagi ada bumbu-bumbu lucu dari akting kocak Kim So Hyun yang memerankan Donggu, pria yang dianggap bodoh. Tapi apakah Donggu itu benar-benar bodoh? Tentu saja misterinya akan kita singkap semuanya dalam rangkum dari film yang berjudul Secretly and Greatly ini. Seapik apapun alur film disajikan, tetap tak akan sebanding serunya kalau kita nonton filmnya secara penuh. Yuk kita simak selanjutnya setelah yang satu ini. Sinema Nyonya siap beraksi. Rangkum film akan kita awali dengan penampakan seorang pria yang dikenal bodoh dan keterbelakangan mental. Pria yang dijuluki Donggu tersebut tinggal bersama majikannya yang bernama Nyonya Jeon So Im, seorang janda tua yang memiliki anak laki-laki yang usianya lebih tua daripada Donggu yang dipanggil dengan Dosu. Bersama Dosu, Donggu selalu rajin membantu pekerjaan Nyonya Jeon, meski tak jarang Dosu kerap mengakalinya. Hampir tiap hari, Donggu selalu berpapasan dengan Yura, seorang gadis yang ditaksir dan selalu membuatnya salting. Tapi, tiap hari pula ia tak pernah lolos dari pukulan Yojun adiknya. 조두석 33세. Saking seringnya kena pukulan, Dosu kakak angkatnya nampak kesal. Ia pun berlagak melatih Donggu supaya tak menjadi pria yang cemen. Padahal, tanpa pria itu sadari, dengan satu pukulan saja, Donggu sebenarnya sangat mudah melumpuhkannya. Jelas saja sobat, pasalnya tanpa orang lain tahu, Donggu hanyalah nama samaran. Pria yang memiliki julukan Kapten Crystal 5 ini bukan orang sembarangan. Dengan kemampuan menembak hingga akurasi 98,7%, menguasai 8 seni bela diri, belum lagi ahli di bidang kedokteran baik kimia maupun fisika, dan juga menguasai 5 bahasa yang berbeda. Tak heran kalau pria yang bernama asli Kapten Won Ryu-won itu berhasil lolos seleksi dengan perbandingan 1:20.000 dan menjadi mata-mata terkuat dalam pasukan rahasia unit khusus 5446. Tapi sayang, sebagai prajurit rahasia, tak pernah ada pesta bahkan arak-arakan yang mengiringi kepergiannya. Yang ada hanyalah Kapten Kim Tae-won, pemimpin sekaligus orang yang telah 9 tahun melatihnya, yang selalu berharap Ryu-won hidup dalam setiap tugasnya. Meskipun telah 900 kali pula Ryu-won hampir terbunuh oleh pelatihnya tersebut. Pasalnya, dalam setiap misinya hanya ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu bila misi berhasil bakal pulang dan reunian bak saudara. Tapi bisa saja sebaliknya, mereka bisa saling berperang layaknya musuh dan terbunuh. Dan bertugaslah Ryu-won yang menyamar menjadi Donggu si bodoh. Bagaimana bisa mati secara legenda kalau dengan 2 anak ini saja Donggu kalah beneran? Meski kadang kacau dalam bekerja, tapi majikannya selalu memberinya gaji, dan lantaran pelit, gajinya pun sangat kecil. Nyonya Jeon pun selalu merawatnya di saat sakit, tapi tak lupa memotong gajinya juga. 2870. 고향에 돌아가면 난 부자다. 근데 동구야. Untung saja, Donggu yang tak kalah cerdiknya pun selalu berhasil mencuri daging yang banyak tanpa Nyonya Jeon sadari. Sebagai prajurit unggulan, Donggu jelas saja tahu kalau dagangan Nyonya Jeon tengah dicuri. Tapi sayang, nyalinya berubah kendor bila menghadapi kebinalan Nonaran, seorang gadis hiburan yang datang hanya untuk ngutang rokok. Thanks, Donggu. 수고해. 성공시킨다.
Dengan akting pileknya, Donggu pun harus rela secara bodoh terjatuh bahkan sampai 3 kali sebagai sandi dari penyamarannya. 아이고, 허건 날 잘한다. 어? Di tempat itu, ternyata Donggu tak sendirian, sobat. Ada So Sang-gu, atau kita sebut dengan Paman So, seorang pengantar surat yang juga seorang penyamar dari Korea Utara. 자네 같은 그 최고의 엘리트 요원한테 말이야. Lantaran tugasnya yang lebih asik, tak jarang Paman So mengiming-imingi. Meski kesal, tapi Donggu tetap tak bergeming. 충격을 최소화할 수 있을 거야. Sebenarnya dalam setiap aksinya, Donggu selalu mampu memilih target. 인생의 쓴맛을 아는 노숙한 여자와 함께라면 Di mana si kembar selalu melihat Donggu kebelet dan BAB di tempat umum sebagai sandi dalam penyamarannya. 똥꼬다! 야! 똥꼬 뭐하냐? Tapi apes buat Donggu, lantaran Nona Yura, gadis yang ditaksirnya, ikut memergokinya dan hampir membuyarkan penyamarannya. 잘 가요, 청춘. Keesokan harinya, hati Donggu yang masih belum move on dari rasa malunya semakin galau dengan sikap dingin dari Nyonya Yura. 에라이, 길에서 똥이나 싸고. Ditambah lagi pukulan Yujun yang selalu berhasil mendarat tepat di kepalanya. Beruntung, Donggu masih mampu menahan amarahnya. 할 거였으면 그냥 가, 새끼야. 야, Scene berlanjut dengan pertemuan kembali kedua penyusup dari Korea Utara itu, di mana Paman So terlihat tampak sedih karena mendapati kabar bahwa ibunya telah meninggal. 우리 어머니가 돌아가셨다는구만. Sesampainya di kamar, Donggu membuka amplop dari Paman So yang ternyata berisi foto sang ibu yang sudah 11 tahun tak bertemu. Dengan menahan rindu, Donggu selalu setia memberinya penghormatan. 11년 만에. Suatu ketika, ada seorang pendatang baru yang menyita perhatian 안에 Donggu. 있으면 그 잠깐 나와 인사나 하. Pendatang yang disebut si rambut emas menyewa di salah satu kamar yang pemiliknya adalah seorang mantan detektif sekaligus orang terkaya di desanya, yaitu 15만 Goki. 원짜리 월세방 4개를 소유한 동네 Merasa 최고. ada yang aneh dengan misinya, Donggu pun semakin waspada. Tanpa diduga, pendatang baru itu pun sudah sampai di kamar Donggu. 오랜만이야 얼려동무 문 좀 열어보라. Setelah terlibat gelut persaudaraan, ternyata pria itu sama-sama penyusup dari Korea Utara, sobat, yang ditugaskan mengawasi Donggu. Ia adalah kapten pasukan Black Dragon yang bernama Lee Herang. Rasa penasaran Donggu tak berhenti sampai di situ. Dengan meminjam kostum milik Paman So, ia pun bergegas mengikuti sahabat masa kecilnya tersebut. 화이팅! Yang ternyata, pria berambut emas itu tengah mengikuti audisi yang hasilnya selalu gagal. 락커로 위장하라는 Bagi 걸 Kapten Lee Herang, misi kali ini dianggapnya sulit lantaran dirinya dituntut harus lolos audisi. 나는 바보야 바보. 진정한 인민의 락을 보여주겠어. Tak ingin sahabatnya berputus asa, Donggu pun tetap memberinya semangat dengan tingkah-tingkah lucunya. 서상구 동무. Suatu malam, Donggu kedatangan si kembar yang menangis lantaran kehilangan kakaknya. Awalnya, Donggu justru merasa senang lantaran tak akan ada lagi anak yang melemparinya. Tapi lantaran ketulusan anak itu, Donggu pun akhirnya mau menolongnya. 아니 전부 줄게. 30분이 안 남았군. Tentu saja dengan strategi unik dan rahasianya. 꼬맹이, 이제 네 차례다. Dan bukan hal sulit bagi sosok kapten dalam mengatasi masalah kecil ini. 잘했어, 꼬맹이. Dengan menyempurnakan samarannya, ia pun berhasil mendapati keberadaan anak itu yang ternyata tengah bersama seorang pria bernama Park Ji yang tengah membujuk si anak untuk segera pulang.
Ternyata selain naksir kepada ibunya yang telah menjanda, pria itu pun nampak sayang dan secara diam-diam selalu berbuat baik kepada si kembar. Tapi 제가 지용 어머니에게 di saat yang sama, justru Donggu yang dengan kostum anehnya kepergok dan malah dituduh warga sebagai penculiknya. Dan Pakci berhasil mendapat simpati si janda. Melihat ketulusan Pakci, Donggu pun dengan senang hati memberinya dukungan. 파이팅! Adegan berlanjut dengan kabar dari Paman So yang diperintahkan kembali ke Korea Utara. 식구들도 볼 수 있고 그런데 말이지. Tapi sebelum kembali, Paman So justru berniat meminjam senjatanya. Lantaran ia ingin membunuh beberapa pejabat Korea Selatan yang telah membuat keluarganya tertangkap. Jelas saja Donggu tak menyetujuinya. Tapi entah kenapa penembakan itu tetap terjadi. Kita beralih di gedung Badan Intelijen Nasional di mana terdapat beberapa pejabat Korea Selatan yang nampak kecewa dan merasa terancam dengan isu keberadaan pasukan khusus rahasia 5446 yang menyusup di negaranya. Yang setelah diketahui, pasukan 5446 ternyata dipimpin oleh pejabat Korea Utara yaitu Lee Moo-hyuk dengan pelatih seperti yang kita ketahui di awal bernama Kim Tae-won. Di mana mereka terdiri dari beberapa prajurit yang sangat berbakat dan mereka dilatih secara brutal bagai hewan yang buas serta memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Meski tak jarang terjadi pertengkaran antara ibu dan anak itu, tapi tetap saja kebersamaan mereka membuat Donggu iri lalu menuangkannya ke dalam surat untuk ibu yang dicintainya. Lantaran perjuangan Donggu selama ini memang hanya demi nyawa sang ibu yang ia harapkan dapat diperlakukan dan dirawat baik oleh pemerintah di negara asalnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah pistol yang ditodongkan ke arahnya. 누구 머리에 총구녕 대고 있는지 알간? Pria misterius itu hanya meyakinkan kesetiaan Donggu sebagai seorang kapten karena Donggu terendus memiliki perasaan kepada Nona Yun yang notabene warga Korea Selatan. Terang saja Donggu menyangkalnya. Bukannya berhasil menangkap sosok misterius itu, yang ada justru aksinya kepergok Nona Ran yang memaksanya turun dan mendengarkan curhatannya. 뭐지? 못 내려가. Yang ternyata Nona Ran telah 7 tahun merindukan dan kehilangan bayinya yang diadopsi secara paksa. Beruntung, obrolan kedua penyusup itu tak disadari oleh Nona Ran yang tengah mabuk berat. Iherang pun mengisyaratkan bahwa kedatangan penyusup-penyusup baru merupakan pertanda bahwa mereka sudah dibuang dan tak lagi dipercaya. 그 정도 각오는 돼 있는 거 아니가? Tapi Donggu tetap akan setia dengan tugasnya dan tak takut bila mana harus mati demi nyawa sang ibu. 정무는 바로 기거의 문. Setelah berpikir sendiri, 조장동지 나를 조장이라고 pada 했어. akhirnya Donggu pun tahu bahwa yang mengikutinya tak lain adalah murid setianya Lee Hae-jin yang sedari kecil kagum dan ingin hebat seperti dirinya. 많이 컸구만 길에. Begitu juga dengan Lee Hae-jin yang terharu lantaran kapten idolanya masih mengingat dan mengenalnya. 조장동지가 날 기억해줬어. Bahkan demi dekat dengan idolanya sekaligus misi sebagai pengganti Paman So, Hae-jin yang berwatak kaku dan sulit beradaptasi pun rela menyamar sebagai pegawai SPBU dan siswa SMA yang kini dekat dengan Yoo-jun. Bahkan Hae-jin pun tak sampai hati melihat tugas idolanya tersebut. 안녕하세요. 야 좋다. 찍었는데 잘못 찍었구만. Seolah tahu apa yang terjadi, meskipun Lee Hae-rang sebenarnya anak dari pemimpin pasukan 5446 Lee Moo-hyuk, tetap saja ia merasa tak aman dan seolah dibuntuti. 그만 숨어 있고 나오라. Di suatu malam, Nona Yura hampir menjadi korban pelecehan oleh bosnya. Beruntung, Yoo-jun adiknya berhasil mencegah aksi bos cabul itu.
내가 말 한마디면 기사 잘려 누가. Sebagai teman Yujun, Hae-jin pun dengan senang hati membantu kapten kesayangannya untuk memberi pria tua itu sedikit pelajaran tanpa pertumpahan darah. Sebagai prajurit yang terbiasa kejam, Hae-jin sempat keheranan melihat kapten kebanggaannya yang dikenal menakutkan justru memiliki empati. Suatu ketika, toko Nyonya Jun diserang oleh beberapa preman. Kapten Lee Hae-rang buru-buru mencegah dan meyakinkan Hae-jin yang spontan akan membantu Dong-gu. Dan benar saja, bukan hal yang sulit untuk Dong-gu yang telah 2 tahun lamanya tinggal di tempat itu. Di balik sikapnya yang temperamen, ternyata ada jiwa pelindung dan hangat dari kakak angkatnya yang bercita-cita menjadi seorang polisi itu. Lagi-lagi tanpa pertumpahan darah, para preman berikut tempat bisnis mereka berhasil dibuat porak-poranda oleh tangan Hae-jin yang dengan senang hati menerima perintah kaptennya. Dari beberapa kejanggalan yang terjadi, sebenarnya beberapa kali Kapten Lee Hae-rang mengisyaratkan kepada mereka untuk tak lagi tunduk dengan pimpinan. 새로운 환경을 줘보게 되면은 Dan benar saja, di Korea Utara, Lee Moo-hyuk yang sebenarnya merupakan pemimpin dari pasukan khusus 5446 dan sekaligus ayah biologis dari Kapten Lee Hae-rang, merasa resah dan tak ingin hubungan kedua negara menjadi renggang. 암살을 지시한 것으로 판단됩니다. Terutama ulah salah seorang profesor dari Kim Il-sung yang dari awal memang menentang pembentukan pasukan 5446 yang dianggapnya bakal jadi pengkhianat. Sehingga timbul insiden penembakan beberapa waktu lalu di Korea Selatan. Oleh karenanya, Lee Moo-hyuk mengutus Kim Tae-won untuk menarik pasukan yang dilatihnya itu dan mengeksekusinya sebagai pengkhianat negara. 두려웠다. 어렸을 땐 Padahal, tanpa disadari, hubungan prajurit khusus itu semakin erat dengan para penduduk. Prajurit yang awalnya bengis, kini semakin menikmati rasa kebersamaan dan memiliki sisi kemanusiaan terutama bagi Dong-gu. 명예로운 혁명전사로 넘을 수 있는 기회를 주십시오. Kita beralih kepada Kim Tae-won yang merasa keberatan dengan ide pemimpinnya itu. Daripada diberi label pengkhianat, pelatih itu mengusulkan untuk memberinya misi bunuh diri dari pasukannya, lalu memberinya penghargaan. 저는 제 손으로 소멸하겠습니다. Kita menuju ke adegan di mana misi bunuh diri yang mulai tersebar di kalangan pasukan khusus 5446. Dengan kepatuhannya yang luar biasa, mereka pun saling bersaksi dan bunuh diri. Misi yang semakin sulit dan tak masuk nalar tersebut membuat sedih hati Dong-gu yang lantas berkirim kabar dan berharap ibunya tetap bahagia. 까불지 말고 좀 치우라. Ternyata, Hae-jin memang tak ingin membunuh kapten panutannya itu dan memilih mencari jalan keluar bersama. 그럼 조장을 죽여야 합니까? 날려쳐라. 조장. 두려워하지 마. 팀장님, 시신에서 이런 게 나왔습니다. Merasa ada yang aneh, Kapten Seo pun berencana membelot pimpinannya dan ingin menyelamatkan pasukan 5446 yang hanya tersisa 3 orang saja. 저 뒷백장의 무기라도 챙겨야 되지 않겠어? Sementara kemunculan Paman Seo sebelumnya sebenarnya telah membuat Dong-gu mulai curiga. Di saat yang sama, tim yang dipimpin Kapten Seo dari Korea Selatan tersebut mulai mengintai ketiga prajurit dan hendak menangkapnya. Tapi, aksinya selalu gagal lantaran kegercepan Hae-jin. Kesedihan dan kekecewaan lantaran hanya dijadikan tumbal oleh negaranya sendiri, mereka pun akhirnya menyanyikan lagu yang dilarang oleh negara asalnya. 죽이러 온 건가? Ternyata, Kapten Seo berhasil menemuinya dan menyampaikan niat baiknya untuk tetap tinggal sebagai warga Korea Selatan. Tapi dilema bagi Dong-gu. Meski merasa menjadi prajurit yang terbuang, ia tetap memilih keselamatan sang ibu.
Belum selesai pembicaraan mereka, lagi-lagi Hae-jin tampil sebagai pelindung yang salah paham. 살 수 있는 방법을 알려주는데도 이것들이 Sampai pada akhirnya, Hae-jin pun berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh tim dari kapten yang baik itu. Bahkan, ternyata ditemukan pula sebuah pelacak di tubuh Hae-jin dan tentunya di tubuh semua prajurit khusus 5446. Adegan berlanjut di mana Donggu memutuskan untuk berpisah dengan para penduduk. Dengan mencukur rambutnya, Donggu pun menjadi pribadi yang berbeda. 떠납니다. Nampak kesedihan dari wanita tua yang mulai sakit-sakitan itu. Demikian juga dengan Donggu yang oleh kebaikan ibu angkatnya, ia dibekali uang deposito dan memberinya baju di mana dirinya pertama kali ditemukan. 머리 잘랐네요. Beberapa orang ia temui, seperti Nona Ran yang terbengong lantaran dirinya diberi alamat anaknya yang hilang dan seluruh uang tabungannya untuk modal wanita itu. 이거 어떡해. 찾아가. Demikian juga dengan Nona Yura yang terkesima dengan nasihat pria yang kini tampan itu. Tak kalah kagetnya dengan Yujun adiknya, agar tak lagi berkelahi dan selalu menjaga kakak tercintanya. 마지막이라고 생각하고 보니까 죽진 않겠지만 적응은 Ditangkapnya Lee Hae-jin di tangan Kapten Seo tak dikhawatirkan oleh keduanya. 따라와. Donggu pun terkejut mendapati informasi bahwa keberadaan mereka selama ini selalu terlacak. Dan gawatnya lagi, pelatih Kim Tae-won telah tiba di Korea Selatan dan siap mengeksekusi bagi yang membelot. 병원이 내려왔다. 살 수 있는 마지막 기회야. 자수해. Saat itu juga, Kapten Seo segera mengerahkan tim pelindungnya yang tentu saja bakal mendapatkan pertentangan bahkan perlawanan dari pimpinannya sendiri. Mengetahui kaptennya dalam bahaya, Lee Hae-jin pun meminta izin kepada Kapten Seo agar dirinya diikutkan dalam misi mereka. 날 그냥 인질로 쓰고 죽여도 좋으니까. 그간 건강하셨습니까? Keinginannya untuk menyelamatkan sang ibu memberanikan Donggu untuk menemui sang pelatih. 살아는 계신 겁니까? Lantaran tak mendapatkan jawaban, peperangan pun tak terelak. Sayangnya, kemunculan si kembar yang menyangka dirinya akan BAB menyulitkan Donggu yang telah terluka untuk kabur. 형아, 엄마 없었냐? Beruntung datanglah Kapten Iherang menyelamatkan mereka. 본인을 잘 모르는구만. 장난밖에. 알았지? Di saat yang sama, Kapten Seo pun dibuat kewalahan saat hendak menyelamatkan Donggu dan Kapten Herang. Scene berlanjut dengan situasi Donggu dan Kapten Iherang yang berhasil dijebak oleh Paman Seo yang ternyata dirinya adalah seorang profesor penentang 5446 dan dalang insiden di Korea Selatan. 서양국이야. Tak hanya itu, Paman Seo pun berhasil menghasut beberapa prajurit dan meyakinkan mereka bahwa pasukan khusus 5446 adalah pengkhianat negara. Meski terlanjur babak belur, salah satu prajurit akhirnya sadar jebakan. Apalagi konon mereka pernah ditolong oleh Kapten Iherang. 동지들의 피를 묻혀가며 살아야 할까? Sayangnya, setelah situasi kondusif, justru Donggu yang malah melo, lantaran menyesalkan terjadinya peperangan antar prajurit. 닥쳐. Ditambah lagi, Paman Seo yang terang-terangan mengatakan bahwa ibunya telah mati sejak awal dirinya ditugaskan. 정신 차려 월간이. 그게 엄마니까 보고 싶네. Lantaran luluh dan bengis itu beda-beda tipis, 위대하신 혁명대사 나리 지금 뭐 하는 거야? Donggu pun akhirnya tak tahan dan hendak menghabisi tukang adu domba itu. Tapi Donggu dan Kapten Ihera terkena tembakan dari tim pelatihnya Kim Tae-won. 월간 동무 가자. 그렇게 괴물이 Puasnya, Paman Seo akhirnya tewas di tangan Kim Tae-won yang kebetulan tengah kesal. 당신들이 날 지켰어야지. Setelah bersusah
bersusah payah untuk sementara posisi mereka cukup aman. 우리 좋은 가족들. Walaupun salah satu prajurit harus tewas lantaran melindungi keduanya. Sebagai balas jasa atas kebaikan Kapten Iherang di masa lalu. 누구야? 빨리 가서 조장을 살려. Di saat yang sama, terjadi pula tembak-menembak antara tim pelatih dan tim Kapten Sho. 남조선은 더 이상 관여하지 말라. 나 오디션 합격했네. Ada kabar bahwa dirinya telah lolos audisi setelah sekian lama selalu saja gagal. 수 있게 된다면 그땐 동무가 살라. 살아볼까? Tak lama, sampailah prajurit bengis Kim Taewon di tempat itu. 빌면 살려줄지. 저 병신 같은 Kapten Iherang dengan jantan menolak tawaran menyerah meskipun dari sang ayah. Runyamnya, pasukan Korea Selatan yang dipimpin oleh Direktur Bin telah datang pula di tempat itu. 다 알고 있었어, 경간나 쓰레기 새끼야. 자식 주제에 건방 떨. Lantaran gak tahan hinaan dari mereka bahwasanya dirinya hanyalah anak 이거 haram. 참말만 안 돼. Dengan senang hati, Donggu membantu Iherang yang tengah terluka, yang sangat ingin menutup mulut sompral salah satu prajurit itu, meski berujung luka yang semakin Tak peduli dengan perintah, Donggu justru menyayangkan kematian ibunya. 그게 그렇게 큰 부탁입니까? Meski berakhir sebagai musuh, tapi dirinya berjanji untuk tetap hidup seperti awal janjinya. 처단하라. Meski tengah terluka parah, Donggu pun berhasil melumpuhkan mereka. 절대 죽지 마라 하셨습니다. Sementara, pertarungan gak seimbang itu jelas membuat Donggu kalah melawan sang pelatih. Untung saja aksinya berhasil digagalkan oleh tembakan murid kesayangannya yaitu Lee Ho-jin. Meski menimbulkan reaksi dari tim Korea Selatan yang jahat. Beruntung, Kapten Sho masih mampu membuat situasi tetap 유인 kondusif. 있는 사람들과 종교관 동지. 이게 만든 거네. Kim Taewon yang keheranan lantaran prajuritnya berubah jadi manis, akhirnya kehabisan akal dengan memaksa Donggu bunuh diri bersama granat yang dipegang. Akhirnya, Kapten Iherang harus mati demi memperjuangkan hak hidup kawannya. Sementara dalam kesedihannya, Donggu menyempatkan melihat buku deposito yang memperlihatkan Nyonya Jun yang rela mengorbankan seluruh uang yang dimilikinya selayaknya meski dibuang di negara sendiri, tapi ia tetap tak ingin jadi anjing piaraan mereka. Alhasil, keduanya justru terkena tembakan bertubi-tubi lalu menjatuhkan diri. Scene terakhir dalam film memperlihatkan beberapa warga yang tengah merindukan kemunculan Donggu kembali. 수도 없이 들었지만 Terlebih sang ibu angkat yang berharap datangnya surat sebagai pertanda kehidupan kembali Donggu anak keduanya. Oke sobat, nggak terasa sudah berakhir ceritanya. Harapan kami, sobat semua terhibur dan dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Meski datangnya perintah dari bos besar sekalipun, gunakan akal dan hatimu untuk tetap memilih kebenaran. Terima kasih dan mohon terus dukung channel kami. Izinkan Nyonya pamit undur diri dan bye-bye.